Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum kita mulai belajaran kita, Ustaz tanyakan kabar ya, teman-teman yang ada di studio serta teman-teman yang ada di rumah bisa ikut menjawab pertanyaan Ustadz. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Cinta Al-Quran, hidup berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, teman-teman yang ada di studio menjawab salam Ustadz dengan semangat. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa bersemangat ya, tidak kalah dengan teman-teman yang ada di studio. Alhamdulillah masih semangat ya puasanya pada hari ini. Kita kembali di acara kita di TV Tabalong dalam program Ramadan Ceria. Semoga teman-teman yang di rumah juga semangat dalam berpuasanya. Terus bisa belajar ya. Ramadan kita sama-sama belajar Al-Quran. Kita sama-sama sebelum belajar kita baca doa ya. Istidadan, Siap berdoa, khusyu'an, membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran. Nah, teman-teman yang di studio bisa disimak Ustadz akan jelaskan, dan teman-teman yang di rumah juga bisa menyimak Ustadz ya, agar kita sama-sama bisa memahami apa yang akan kita jelaskan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji, yaitu ada hukum gunnah. Nah, teman-teman sudah tahu apa hukum gunnah? Ada yang tahu? Atau teman-teman di rumah tahu apa itu hukum gunnah? Nah, sama-sama kita akan jelaskan di sini dan kita akan belajar. Ustadz akan jelaskan ada pelajaran gunnah. Gunnah adalah nun atau mim yang bertasydid dibaca mendengung. Nah, jadi gunnah itu adalah nun atau huruf mim yang bertasydid dibaca mendengung. Ya, jadi teman-teman di rumah hurufnya ada berapa tadi? Dua. Apa aja? Nun dan mim yang bertasydid. Ya, jangan lupa ya, nun dan mim yang bertasydid. Nah, jadi setiap huruf nun dan mim yang bertasydid itu adalah hukum gunnah. Nah, agar lebih kita memahami hukum gunnah, kita akan praktek ya bacaannya. Teman-teman di studio bisa ikuti Ustadz. Nah, nanti Ustadz akan bacakan dan teman-teman yang ada di rumah bisa menyimak dan mengikuti juga ya, mengikuti bacaannya. Ustadz akan bacakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada nun bertasydid. Nah, ini nun bertasydid. Innahu, innaha. Nah, jadi gunnah itu membacanya sedikit dilamakan dan dengan dengung. Coba setelah Ustadz bacakan bisa diikuti. Inna,
Inna. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Nah, sekarang coba teman-teman yang ada di rumah ya, coba bacakan. Inna. Ya. Innahu. Innaha. Iya, hebat ya teman-teman yang ada di studio serta di rumah. Nah, sudah bisa membaca hukum gunnah. Nah, sekarang kita di bacaan yang lebih panjang. Nah, nanti di Al-Quran ya bisa menemukan bacaannya seperti ini. Diingat nun yang bertasdid. Coba Ustaz akan bacakan. Teman-teman di rumah serta teman-teman yang ada di studio bisa mengikuti. Jahannama. Jahannama. Jannatin. Jannatin. Manna'in. Manna'in. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Semua sudah bisa hukum gunnah, yaitu nun yang bertasdid. Dibacanya mendengung dan dilamakan. Ada yang tahu berapa lamanya membacanya? Berapa harokat? 1, 2, atau 3? Ada yang tahu teman-teman di rumah? Nah, lama membacanya itu ada 3 harokat ya. Jadi inna. Nah, jadi 3 harokat. Dan bunyi gunnah ini dengung itu letaknya di apa nih? Rongga Dung. ya, rongga hidung. Khayshum ya. Jadi letaknya di rongga hidung. Inna, sama-sama kita bisa rasakan kan? Coba baca. Inna. Inna. Nah, kalau kita tutup ya, inna. Kita tidak bisa bersuara karena dengungnya ada di hidung. Nah, sudah paham ya nun yang bertasdid? Kemudian kita akan, karena hurufnya kan 2, ada nun bertasdid tadi sama Mim. mim bertasdid. Nah, jadi selanjutnya kita mim bertasdid. Nah, sama ya, ini hukumnya juga gun. Nah, kita baca sama-sama. Ustadz dulu ya, bacakan. Amma, summa, mimma, fathamma. Nah, coba kita baca sama-sama. Ustadz akan bacakan terlebih dahulu. Summa, Summa. mimma, Mimma. fathamma. Fasamma. Iya, Masya Allah. Teman-teman di rumah selalu ikuti ya. Kita membaca sama-sama. Nah, sekarang bagaimana? Faham tidak gunnah? Ustadz akan coba ya. Dari 1, coba Abian bacakan. Ustadz tunjuk ya. Silahkan. Wa ummuhu. Iya, 1 lagi ya. Ummiha. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa Abian. Kasih aplaus buat Abian. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang Akhwat, boleh. Talita, bacakan yang ini. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, terima kasih. Luar biasa ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz sudah bisa memahami ya, itu hukum gunnah seperti apa, hurufnya seperti apa ya, sudah bisa. Coba kita ulang. Sama-sama kita baca pengertiannya ya, dengan nada wafa. Ya. 1, 2, 3. Ada pelajaran gunnah. Gunnah adalah nun atau mim yang bertasdid dibaca mendengung. Nah, jadi hurufnya ada Wa. Nah, teman-teman di rumah hurufnya ada berapa? 2. Ya, ada apa aja? Nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Nah, mungkin
Nah, sudah bisa difahami ya hukum gunnah. Nah, mungkin ya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang ada di studio dan ada yang di rumah bisa memahami ya apa itu hukum gunnah dan bagaimana membacanya. Nah, jadi setiap di Al-Quran kita mengaji itu pasti kita ketemu hukum gunnah. Nah, itu pasti ketemu. Jadi praktekkan cara membacanya seperti apa. Nah, seperti apa ya tadi? Gunnah, mendengung. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya senantiasa bisa belajar Al-Quran, karena bulan ini adalah bulan Al-Quran ya, bulan Ramadan. Kita puasa, kita harus selalu belajar Al-Quran. Dan ada hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang ada di hadis tersebut. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman di rumah, Ustadz mau pamit ya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Ustadz cukupkan sampai di sini. Teman-teman yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini ada pembelajaran yang lain ya dari Ustadz dan Ustazahnya yang lain. Terima kasih teman-teman semua. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ustazah yang ada di studio dan juga teman-teman sahabat Ramadan ceria yang ada di rumah, kembali lagi ya. Kali ini bersama dengan Ustazah Sayyidah. Nah, sebelumnya ustazah mau tanya dulu, teman-teman yang ada di sini masih pada semangat gak nih? Alhamdulillah, hebat sekali. Meskipun kita puasa, kita harus tetap semangat ya. Nah, hari ini ustazah mau membahas sedikit tentang amalan yang baik dilakukan saat bulan Ramadan. Salah satunya yaitu tilawatil Quran atau membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, sebab pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Ustazah mau tanya, ada yang tahu pada malam keberapa Al-Quran diturunkan? Malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan, benar sekali. Atau biasa disebut dengan malam nuzulul Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, singkatnya hari ini ustazah akan jelaskan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang bunyinya, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, ustazah, amalan apa yang baik dikerjakan saat bulan Ramadan ini? Jawabannya seperti hadis yang ustazah bacakan tadi. Ada yang ingat? Iya, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini adalah sebaik-baik ibadah di bulan Ramadan? Nah, ustazah kasih tahu ya. Yang pertama, setiap satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Misalnya nih, teman-teman baca surah Al-Baqarah ayat pertama, itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, di situ ada 3 huruf teman-teman. Ada alif, ada lam, ada mim. Di situ 1 alif 10 kebaikan, 2 alif 20 kebaikan, 3
3 alif 30 kebaikan. Nah, 3 huruf aja kita udah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Insya Allah banyak sekali ya. Nah, lanjut. Dan kebaikan-kebaikan itu ada bermacam-macam teman-teman. Misalnya nih, tubuh yang sehat, terus rezeki yang banyak, nilai-nilai yang bagus buat teman-teman yang masih sekolah, dan ada banyak lagi. Nah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan hal yang sia-sia, misalnya nonton TV seharian, terus main game seharian. Coba untuk bulan Ramadan kali ini, teman-teman baca Al-Quran setiap hari. Yang misalnya 1 hari cuma 1 lembar atau 2 lembar, nanti ditambah lagi jadi sampai 5 lembar, 6 lembar. Tapi kalau bagus lagi, bisa 1 juz. Nah, semoga Allah memudahkan langkah kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Alhamdulillah, anak-anak ustazah yang ada di studio dan juga ada yang di rumah, mungkin itu saja yang bisa ustazah sampaikan pada hari ini ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Setelah ini kita akan lanjut dengan ustadz dan ustazah yang lain. Jangan kemana-mana ya, ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Bertemu lagi dalam program Ramadan bersama Ustazah Mona. Nah, hari ini Ustazah Mona akan membawakan sebuah cerita Nabi dan Rasul yang berjudul Nabi Sulaiman dan Pasukan Semut. Teman-teman, oke, sebelumnya kita duduk yang rapi dulu ya. Bersiap. Siap. Nah, teman-teman, Ustazah mau menyapa dulu. Apa kabar teman-teman di studio dan di rumah hari ini? Alhamdulillah, bertakwa, berprestasi, mandiri, cinta lingkungan. Allahu Akbar. Nah, cerita Nabi Sulaiman ini teman-teman berkaitan dengan cinta lingkungan. Masya Allah. Seperti ini ceritanya. Sekarang Ustazah mau tanya dulu kepada teman-teman di studio. Udah tahu kehebatan Nabi Sulaiman? Tahu. Udah. Yang pertama, kehebatan Nabi Sulaiman yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Hah? Aku awan. Siapa yang mendorong aku? Aku angin. Aku yang mendorong kamu, awan. Aku diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mendorong kamu. Hah? Aku didorong buat apa? Aku mendorong kamu. Ada negeri di sana yang kekeringan karena tidak pernah hujan. Nabi Sulaiman memerintahkan aku mendorong kamu agar di negeri itu turun hujan. Masya Allah, hebat nggak Sulaiman teman-teman? Hebat. Hebat. Alhamdulillah Nabi Sulaiman itu hebat kemampuannya, anugerah dan karunia dari Allah. Sekarang ada lagi teman-teman kehebatan Nabi Sulaiman yang lainnya. Teman-teman di rumah tahu? Nah, kalau teman-teman di studio tahu kehebatan yang lainnya? Iya, silakan. Ada yang tahu, Abian? Bisa berbicara dengan hewan. Oh, bisa berbicara dengan hewan. Kemudian ada lagi, itu nanti kita ceritakan ya. Kehebatan Nabi Sulaiman yang lainnya adalah bisa memerintah jin dan setan. Wah, pada suatu hari nih teman-teman, raja jin itu mengumpulkan para pasukannya.
Aku Raja Jin. Kumpul, semua kumpul jin. Kumpullah ribuan jin teman-teman. Tidak hanya ribuan, mungkin puluhan ribu jin kumpul pada saat itu. Ada apa Raja Jin kami dikumpulkan hari ini? Aku diperintah Nabi Sulaiman membuat satu proyek besar. Kita disuruh Nabi Sulaiman untuk bikin istana dalam satu malam. Sanggup? Wow, enteng. Begitu kata pasukan jin. Karena kan banyak pasukannya jin ya temannya. Jadi mereka membagi pekerjaan. Ada 1.000 orang yang ke dasar laut mencari emas, mencari permata untuk hiasan istana. Nah, ada ribuan jin yang bekerja bikin pondasi, ada ribuan jin yang bikin dindingnya, ada ribuan jin yang bikin atapnya. Akhirnya dalam satu malam istana yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman berhasil dibangun. Masya Allah. Ucapkan alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan karunia dan kemampuan kepada Nabi Sulaiman. Nah, sekarang seperti kata Ananda Abian tadi, kemampuan Nabi Sulaiman yang berikutnya apa teman-teman? Dapat berbicara dengan hewan. Iya, apa tadi Abian? Dapat berbicara dengan hewan. Dapat berbicara dengan hewan teman-teman. Nah, teman-teman di rumah sudah mendengar? Oi, 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 oi. Ini ceritanya bahasa semut ya teman-teman. Iya teman-teman. Pada suatu hari teman-teman, sekelompok semut. Nah, Ustazah Mona bawa buku teman-teman. Nah ini, sekelompok semut ingin menyeberang lembah teman-teman. Iya. Semut kecil yang berwarna hitam berjejer-jejer banyak sekali mau menyeberang lembah. Semut kecil ada pemimpinnya. Dan tiba-tiba si jago semut teriak menghentikan. Stop, stop, stop. Begitu kata Raja Semut. Tapi pakai bahasa semut teman-teman. Seperti ini contohnya. Gitu kira-kiranya ya, pakai bahasa semut ya teman-teman. Hentikan barisan. Stop, stop, stop. Terus, ada apa jago semut? Kenapa kita menghentikan perjalanan? Stop, stop, stop. Jangan dilanjut perjalanan. Iya, kenapa kita menghentikan perjalanan? Stop, coba. Kupingnya dipasang. Kupingnya teman-teman studio. Coba dengerin. Ada suara apa itu? Ada suara apa ya? Coba dengerin suara apa itu dari kejauhan. Dari kejauhan teman-teman, ada suara kuda meringkik. Dan suara tapak kuda teman-teman. Tuplak, 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 tuplak. Suara gemuruh orang, ribuan orang ingin melewati lembah teman-teman. Ketuplak, 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 ketuplak. Rupanya pasukan Nabi Sulaiman sedang mengadakan perjalanan. Ayo sekarang kita menyeberang lewat lembah ini pasukan Nabi Sulaiman. Ketuplak, 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 ketuplak.
Terus semut tadi dengerin kan? Stop, coba dengerin. Suara apa itu? Hah? Suara apa? Hah? Jago semut, kami seperti suara kuda. Betul. Tapi kenapa? Coba kalau kita tetap melanjutkan perjalanan, kaki kuda itu kan besar. Nanti kalau menginjak tubuh kita, bagaimana? Mau tidak kamu mati konyol? Mau? Mau? Apa kata semut teman-teman? Aku tidak mau mati, Oh, rupanya ada yang dari Jawa ya teman-teman ya semutnya. Ada lagi orang gelem. Ada yang dari Jawa, semut Jawa. Tapi tidak seperti itu ya teman-teman. Katanya, gitu bahasa semutnya ya teman-teman ya. Ada lagi yang bilang seperti ini teman-teman. Ngapain Ali? Ada hendak aku, ada hendak mati aku. Ada semut dari Tanjung ya teman-teman ya. Terus ada lagi yang seperti ini. Tebak ya semut dari mana ya? Ada mau undak ada mau mati? Nyawa aja yang mati. Coba Alisa dari mana itu? Dari Banjar. Masya Allah. Tapi semutnya pakai bahasa semut. Ibaratnya itu gini. Mau kalian mati konyol? Kata jago semut. Mereka tidak mau mati konyol. Karena itu hentikan perjalanan kita. Nah teman-teman, ketika semutnya bicara tadi, ngobrol tadi teman-teman, Nabi Sulaiman mendengar teman-teman. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang teman-teman. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar semut-semut percakapan senyum semut-semut tadi karena takut diinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh panglima pasukan berkuda itu untuk menghentikan sementara perjalanan kudanya. Stop! Hau, pasukan berkuda, segera berhenti. Ketuplak. Mereka pun berhenti ngerem mendadak teman-teman. Ampun Panglima, ada apa kita dihentikan perjalanan? Hai, Nabi Sulaiman memerintahkan kita untuk menghentikan perjalanan kita. Karena di depan sana teman-teman ada pasukan semut yang ingin menyeberang. Dan takut terinjak oleh kita. Kalau terinjak oleh kuda kita mereka akan mati teman-teman. Ayo segera kita persilahkan mereka menyeberang dulu, baru kita melanjutkan perjalanan. Siap? Hentikan perjalanan semua. Akhirnya mereka menghentikan perjalanan teman-teman. Nabi Sulaiman kemudian mendekati Raja Semut teman-teman. Seperti ini kata Raja Sulaiman. Ya karena Nabi Sulaiman bisa berkata-kata berbahasa binatang, bisa mengerti bahasa binatang. Paham? Jadi maka kata Nabi Sulaiman, silahkan lewat pasukan semut, kami sudah menghentikan perjalanan kami. Terus apa kata Raja Semut teman-teman? Coba Abian, apa kata Raja Semut? Kira-kira? Terima kasih Nabi Sulaiman. Oh iya betul. Terima kasih Nabi Sulaiman. Kami tidak takut menyeberang lagi. Seperti itu ya teman-teman. Mereka pun menyeberang dengan rasa tenang. Mereka pun menyeberang dengan aman teman-teman. Silahkan jalan, kata Nabi Sulaiman. Terima kasih, kata semut-semut. Mereka pun aman sampai di seberang. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Nabi Sulaiman punya banyak kehebatan nih teman-teman.
Nah, ketika Nabi Sulaiman bisa mendengar perkataan semut itu, teman-teman, Nabi Sulaiman terharu di dalam hati, merasa bersyukur sekali atas anugerah yang diberikan Allah kepada beliau. Beliau pun mengucapkan doa, teman-teman. Nah, coba sekarang teman-teman di rumah diulang dan teman-teman di studio diulang ya ketika Ustazah membaca ini ya. Setelah Ustazah, teman-teman. Ayo teman-teman siap, teman-teman di rumah juga ikut ya. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan Nabi Sulaiman berdoa. Ayo berdoa sama-sama. Teman-teman rumah diikut dulu ya. Ikut ya doa Nabi Sulaiman ya. 1, 2, 3. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Surah Al-An'am ayat 18 dan 19. Oke, sekarang teman-teman, apa pelajaran yang kita ambil dari cerita Nabi Sulaiman dan pasukan semut tadi? Apa? Coba Danis, apa? Nabi Sulaiman orang yang rendah hati, tidak sombong. Nabi Sulaiman orang yang apa tadi, teman? Tidak sombong. Dengan kekuasaan, dengan karunia yang diberikan Allah hebat itu, bisa perintah jin, bisa perintah angin, bisa mendorong awan. Nabi Sulaiman tidak sombong, tetap rendah hati, bahkan kepada semut-semut. Jadi sekarang kalau teman-teman ketemu semut nggak boleh injak-injak ya, mentang-mentang badannya besar, nggak boleh injak-injak semut. Iya, kasihan semut. Nah, malu sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman aja yang hebat itu rendah hati sama semut ya. Oke, mungkin sampai di sini saja acara program Ramadan pada hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk 3M. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Nah, karena kita masih corona ya teman-teman, mudahan Allah menyehatkan kita semua. Sekarang mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Teman-teman studio juga di rumah ikut ya. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami hari ini, juga teman-teman di studio. Mohon pamit kepada teman-teman di rumah. Ayo ucapkan salam sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi